Debt collector bersujud di hadapan perwira TNI karena tarik mobil yang sudah lunas. Apa yang akan terjadi jika seorang debt collector mencoba mengambil paksa mobil milik anak seorang perwira TNI? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Siang itu, matahari bersinar terik di jalan utama sebuah kota yang sibuk. Renata mengemudi dengan santai, menikmati hembusan angin dari jendela mobilnya yang sedikit terbuka. Hari itu, ia baru saja pulang dari kampus, pikirannya masih dipenuhi dengan tugas kuliah yang harus segera diselesaikan. Namun, ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Di kaca spion, ia melihat sebuah mobil hitam mengikuti sejak beberapa menit lalu. Awalnya, ia mengabaikannya, mengira itu hanya kebetulan. Namun, semakin lama, mobil itu tetap berada di belakangnya, seakan menunggu momen yang tepat untuk mendekat. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Apa mereka membuntutiku? Gumamnya pelan, mencoba tetap tenang. Tepat di sebuah persimpangan lampu merah, mobil hitam itu tiba-tiba berhenti di sampingnya. Dari dalam, 4 pria bertubuh kekar keluar dengan langkah cepat. Salah satu dari mereka, pria berwajah kasar dengan tatapan tajam, langsung menghampiri jendela mobilnya dan mengetuknya keras. "Turun. Kami dari pihak leasing. Mobil ini harus kami tarik," bentak pria itu dengan nada kasar. Renata tersentak. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara tinggi. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Bagas, menatapnya tajam. "Mobil ini belum lunas, dan kami mendapat perintah untuk menariknya," katanya tegas. Renata menggeleng dengan keras. "Itu tidak mungkin. Mobil ini milik ayah saya, dan sudah lunas sejak lama." Namun, Bagas tidak mau tahu. Bersama 3 rekannya, ia semakin mendekat. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menarik paksa gagang pintu mobil. Renata mulai panik. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi ia tahu ia harus tetap tenang. Dengan tangan gemetar, ia segera meraih ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa diandalkan dalam situasi ini. "Ayah, tolong. Ada orang yang ingin mengambil mobil kita secara paksa," suaranya terdengar cemas di telepon. Di seberang sana, Kapten Hendrik mendengar suara putrinya yang ketakutan. Wajahnya langsung menegang, dan tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju lokasi bersama beberapa anggota polisi. Sementara itu, di lokasi kejadian, Renata masih mencoba mempertahankan haknya. "Dengar, Pak," katanya, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. "Mobil ini sudah lunas. Saya bisa tunjukkan bukti pembayarannya. Kalian pasti salah orang." Namun, Bagas hanya terkekeh sinis. "Jangan banyak omong, Mbak. Banyak orang juga bilang begitu, tapi tetap saja mobilnya harus kami ambil," katanya sambil mengulurkan tangannya ke arah kunci mobil. Renata mundur selangkah, menggenggam kunci mobilnya erat-erat. "Saya tidak akan menyerah begitu saja. Ini mobil ayah saya, dan kalian tidak punya hak untuk mengambilnya." Situasi semakin memanas. Beberapa orang yang sedang melintas mulai memperhatikan keributan itu. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Bagas semakin kehilangan kesabaran. "Jangan bikin susah. Kalau kau tidak menyerahkan kunci sekarang, kami akan ambil paksa," ancamnya. Sementara salah satu rekannya sudah bersiap menarik Renata dari mobil. Tapi sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, suara sirene terdengar nyaring dari kejauhan. Sebuah mobil dinas melaju cepat, berhenti tidak jauh dari tempat kejadian. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya keluarlah seorang pria berseragam militer dengan wajah tegas, Kapten Hendrik. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju putrinya dan para pria yang mengerubunginya. Bagas dan rekan-rekannya langsung terdiam.
Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Kapten Hendrik menatap mereka tajam sebelum akhirnya berkata dengan suara berat, "Sekarang jelaskan pada saya, atas dasar apa kalian ingin menarik mobil ini?" Bagas menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Bagas menegakkan tubuhnya, berusaha mempertahankan sikapnya yang garang meskipun wajahnya sedikit pucat setelah melihat kehadiran Kapten Hendrik. Namun, harga dirinya sebagai debt collector membuatnya tetap bersikeras pada pendiriannya. "Mobil ini belum lunas, Pak. Kami hanya menjalankan tugas," katanya dengan suara yang mulai goyah. Kapten Hendrik menyipitkan mata, memperhatikan gerak-gerik Bagas dan ketiga rekannya. Dengan suara tenang tapi penuh kewibawaan, ia mengeluarkan sebuah dokumen dari saku jaketnya. "Ini bukti pembayaran yang sah. Mobil ini sudah lunas sejak berbulan-bulan yang lalu. Sekarang jelaskan, siapa yang memerintahkan kalian untuk menariknya?" tanyanya tegas. Bagas melirik dokumen tersebut, lalu menoleh ke arah ketiga rekannya, seolah meminta bantuan. Namun, mereka pun tampak mulai gelisah. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kurus dengan jaket lusuh, menggigit bibirnya dan menghindari tatapan Kapten Hendrik. Kerumunan warga semakin banyak berkumpul di sekitar mereka. Beberapa dari mereka mulai berbisik, bahkan ada yang merekam kejadian ini dengan ponselnya. Situasi semakin tidak menguntungkan bagi Bagas dan kelompoknya. Namun, Bagas masih berusaha keras untuk mempertahankan kendali. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Saya hanya menjalankan perintah, Pak. Kalau ada masalah, bicarakan dengan atasan saya." Kapten Hendrik menatap Bagas dalam-dalam, lalu menyilangkan tangannya di dada. "Atasanmu? Siapa? Apa kau benar-benar bekerja untuk leasing resmi? Atau hanya kelompok preman yang mencari keuntungan dengan cara licik?" Bagas terdiam. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa jika terus berbohong, situasinya akan semakin buruk. Namun, jika ia mengakui segalanya, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Melihat Bagas tidak segera menjawab, Kapten Hendrik memberi isyarat kepada seorang polisi yang berdiri di belakangnya. Polisi itu langsung melangkah maju, mendekati Bagas dan merogoh kantongnya. Dalam sekejap, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dan beberapa dokumen yang tampak mencurigakan. "Pak, ini bukan dokumen resmi dari leasing manapun," kata polisi itu sambil menunjukkan dokumen tersebut kepada Kapten Hendrik. Wajah Bagas semakin pucat. Ia menggertakkan giginya, sadar bahwa kebohongannya telah terbongkar. Kerumunan yang menyaksikan kejadian ini mulai gaduh. Beberapa orang mulai mencemooh kelompok debt collector tersebut. Kapten Hendrik menghela napas panjang, lalu kembali menatap Bagas. "Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan siapa yang menyuruhmu, atau kalian semua akan kami bawa ke kantor polisi sekarang juga." Bagas menundukkan kepala. Tubuhnya sedikit bergetar, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Ia menoleh ke arah teman-temannya, berharap ada dukungan, tapi mereka justru menghindari tatapannya. Akhirnya, dengan suara yang bergetar, Bagas perlahan berlutut di hadapan Kapten Hendrik. "Saya mohon, Pak, beri saya waktu. Saya akan jelaskan semuanya di kantor polisi," katanya dengan suara lirih. Kapten Hendrik mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan reaksi Bagas. Namun, ia tidak ingin gegabah. "Baik, kita selesaikan ini di kantor polisi," katanya, memberi isyarat kepada polisi untuk segera membawa Bagas dan ketiga rekannya. Saat mereka digiring masuk ke mobil patroli, wajah Bagas penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah setelah hari ini. Di kantor polisi, suasana terasa tegang. Bagas duduk dengan wajah tertunduk, tangannya mengepal di atas meja interogasi. Di seberangnya, Kapten Hendrik duduk dengan tatapan tajam,
sementara seorang penyidik polisi bersiap mencatat setiap pernyataan yang keluar dari mulut Bagas. Bagas menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, kebohongan tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. Ia harus membuat keputusan besar, tetap bungkam dan mempertahankan gengsinya, atau mengakui segalanya dan menghadapi konsekuensinya. Akhirnya, dengan suara berat, ia mulai berbicara. Saya hanya menjalankan perintah, Pak. Saya butuh uang untuk bertahan hidup, dan ini satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan. Kapten Hendrik menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kau sadar apa yang kau lakukan ini ilegal, bukan? Kau memaksa orang menyerahkan mobil mereka tanpa bukti yang sah. Itu sama saja dengan perampokan. Bagas menunduk. Ia tidak bisa membantah kenyataan itu. Penyidik polisi menghela napas, lalu bertanya, siapa atasanmu? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Bagas terdiam sejenak, lalu menggigit bibirnya. Rai, katanya pelan. Dia bos kami. Dialah yang memberi perintah untuk menarik mobil-mobil seperti ini. Biasanya, dia sudah punya data kendaraan yang lunas tapi belum diperbarui di sistem. Kami hanya mencari celah untuk mengambilnya secara paksa, lalu menjualnya kembali. Kapten Hendrik mengangguk pelan. Jadi, ini memang sindikat? Berapa banyak orang yang sudah jadi korban kalian? Bagas menggeleng. Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi banyak. Mungkin puluhan orang. Ada yang melawan, ada juga yang langsung menyerahkan mobilnya karena takut. Kapten Hendrik mengepalkan tangannya. Keji. Jadi selama ini kalian hidup dengan menindas orang lain? Bagas menunduk lebih dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak punya pilihan, Pak. Saya butuh uang. Sejak kecil, hidup saya susah. Saya cuma lulusan SMP. Mencari kerja itu sulit. Saat Roy menawarkan pekerjaan ini, saya pikir ini hanya pekerjaan biasa. Saya tidak tahu kalau akhirnya saya harus memeras orang lain. Kapten Hendrik menatap Bagas lama. Ada kekecewaan di matanya, tapi juga iba. Bagas, semua orang punya pilihan. Kau mungkin punya masa lalu yang sulit, tapi itu bukan alasan untuk berbuat jahat, katanya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Bagas meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar malu atas perbuatannya. Kapten Hendrik melirik penyidik, lalu berkata, siapkan tim. Kita tangkap Roy malam ini juga. Bagas mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Pak, jika saya membantu, apakah saya masih akan dipenjara? Kapten Hendrik menatapnya tajam. Hukuman tetap ada, Bagas. Tapi jika kau bekerja sama, hukum akan lebih ringan untukmu. Bagas menelan ludah, lalu mengangguk. Ia tahu, ini satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Malam itu, dengan informasi dari Bagas, polisi bergerak cepat. Mereka menyerbu sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat Roy dan anak buahnya biasa berkumpul. Tanpa perlawanan berarti, Rai dan beberapa orang kepercayaannya berhasil ditangkap. Saat polisi memborgol tangannya, wajah Rai penuh kemarahan. Ia menatap Bagas dengan tatapan tajam. Kau mengkhianati aku, geramnya. Bagas menunduk. Ia tidak bisa membalas. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan dalam hidupnya. Setelah penggerebekan di gudang, polisi menemukan banyak barang bukti yang menguatkan kejahatan Roy dan kelompoknya. Puluhan dokumen kendaraan, beberapa mobil yang sudah mereka rampas, serta catatan transaksi ilegal menjadi bukti kuat bahwa sindikat ini telah lama beroperasi. Roy dan anak buahnya akhirnya dijebloskan ke penjara, menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya.
Bagas, yang telah membantu membongkar sindikat ini, tetap harus menjalani hukuman, namun dengan keringanan karena kerjasamanya dalam penyelidikan. Di ruang tahanan, Bagas termenung. Ia merasa hidupnya berada di titik terendah. Dulu, ia percaya bahwa dunia ini keras, dan hanya orang kuat yang bisa bertahan. Tapi sekarang, ia sadar bahwa pilihan yang ia buat selama ini salah. Satu hari, Kapten Hendrik datang mengunjunginya. Dengan wajah tegas namun penuh wibawa, ia duduk di hadapan Bagas yang masih mengenakan seragam tahanan. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Kapten Hendrik. Bagas menunduk, suaranya terdengar lirih. "Saya baik, Pak. Saya hanya berpikir, jika saya punya kesempatan kedua, saya ingin hidup dengan cara yang lebih baik." Kapten Hendrik menghela napas panjang. "Bagas, semua orang bisa berubah. Aku tahu kau bukan orang jahat dari awal. Kau hanya terjebak di lingkungan yang salah." Bagas menatap Kapten Hendrik dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang pernah menjadi musuhnya justru menunjukkan kepedulian yang begitu besar. "Pak, setelah saya keluar dari sini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak punya siapa-siapa." Suara Bagas bergetar. Kapten Hendrik tersenyum tipis. "Aku pernah bilang sesuatu padamu, Bagas. Jika kau bekerja sama dan menyelesaikan proses hukummu dengan baik, aku akan membantumu." Bagas tertegun. "Apa maksud Bapak?" "Aku akan memberikan modal usaha untukmu, asalkan kau benar-benar ingin berubah," kata Kapten Hendrik mantap. Bagas tak kuasa menahan air matanya. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang mau mempercayainya lagi setelah semua yang ia lakukan. "Kenapa Bapak mau melakukan ini untuk saya?" tanyanya dengan suara serak. Kapten Hendrik menatapnya dalam. "Karena aku percaya, tidak ada manusia yang benar-benar buruk. Kita semua punya kesempatan untuk berubah." Setelah menjalani hukumannya, Bagas akhirnya bebas. Seperti janjinya, Kapten Hendrik benar-benar memberikan modal usaha agar Bagas bisa memulai hidup yang baru. Dengan modal itu, Bagas membuka bengkel kecil di pinggiran kota. Awalnya sulit, tapi dengan kerja keras dan kejujuran, perlahan usahanya mulai berkembang. Beberapa rekannya yang dulu juga terlibat dalam dunia debt collector ilegal ikut bergabung dengannya. Mereka semua ingin berubah, ingin hidup dengan cara yang lebih baik. Suatu hari, saat Bagas sedang membersihkan tangannya yang kotor oleh oli, sebuah mobil berhenti di depan bengkelnya. Dari dalam, turun seorang pria berseragam militer. Kapten Hendrik. Tanpa berpikir panjang, Bagas bergegas menghampiri dan langsung bersujud di hadapan Kapten Hendrik. "Terima kasih, Pak. Jika bukan karena Bapak, saya mungkin masih terjerumus dalam kejahatan." Kapten Hendrik tersenyum, lalu menepuk bahu Bagas. "Aku hanya memberimu kesempatan, Bagas. Sisanya, kau sendiri yang memilih untuk berubah." Bagas mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kini, ia bukan lagi Bagas yang dulu. Ia telah menemukan jalan baru, jalan yang lebih baik, lebih bermakna, dan penuh harapan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.